Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memasuki fase yang jauh lebih berbahaya setelah gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan militer. Jika Selat Hormuz ditutup, situasinya seperti selang air yang dijepit saat air mengalir. Pasokan energi dunia akan tersumbat. Belum lagi, Indonesia sudah masuk Board of Peace atau BOP yang diketuai AS dan adanya perjanjian dagang dengan AS yang sangat merugikan Indonesia. Bayangkan sebuah wilayah kecil di dunia yang menyimpan cadangan energi terbesar di planet ini. Sekarang, bayangkan wilayah itu berada di tengah perang besar. Jika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus membesar, dunia bukan hanya menghadapi krisis geopolitik, tetapi juga krisis energi global. Dan pertanyaannya adalah, jika dunia benar-benar menuju kekacauan, Indonesia harus bagaimana? Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memasuki fase yang jauh lebih berbahaya setelah gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan militer. Peristiwa ini mengguncang kawasan Timur Tengah, terutama wilayah di sekitar Teluk Persia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, hingga Mesir mulai merasakan tekanan ekonomi dan keamanan. Presiden Mesir bahkan memperingatkan bahwa negaranya sedang berada dalam keadaan hampir darurat secara ekonomi. Para pemimpin kawasan juga mengecam serangan tersebut karena berpotensi memicu eskalasi konflik regional yang jauh lebih luas. Namun masalahnya bukan hanya perang, masalahnya adalah energi dunia berada di wilayah ini. Teluk Persia bukan wilayah biasa. Wilayah ini adalah pusat energi hidrokarbon terbesar di dunia. Di sini terdapat beberapa ladang minyak terbesar di planet ini. Yang pertama adalah Ghawar di Arab Saudi dengan produksi sekitar 3,8 juta barel minyak per hari. Kemudian Burgan di Kuwait dengan produksi sekitar 1,7 juta barel per hari. Lalu Ahvaz di Iran sekitar 800.000 barel per hari dan Upper Zakum di Uni Emirat Arab sekitar 750.000 barel per hari. Masalahnya, konflik ini mulai mengganggu produksi energi tersebut. Sebagai contoh, kilang minyak Ras Tanura di Arab Saudi sempat menghentikan operasi setelah serangan drone yang memicu kebakaran. Padahal kilang ini merupakan salah satu fasilitas produksi dan ekspor minyak terbesar di dunia. Namun ancaman yang lebih besar sebenarnya bukan di ladang minyak, melainkan di sebuah jalur laut sempit bernama Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur laut sempit yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Meskipun sempit, jalur ini ibaratnya adalah arteri energi dunia. Sebagian besar ekspor minyak dari Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab melewati selat ini. Negara-negara Asia sangat bergantung pada jalur ini. Cina mengimpor sekitar 37,7% minyaknya melalui Selat Hormuz. India sekitar 14,7%, Korea Selatan 12%, Jepang 10,9%. Jika Selat Hormuz ditutup, situasinya seperti selang air yang dijepit saat air mengalir. Pasokan energi dunia akan tersumbat. Ketika pasokan turun, tetapi permintaan tetap tinggi, harga energi akan melonjak tajam. Para analis bahkan memperkirakan harga minyak bisa mencapai $100 per barel jika penutupan Selat Hormuz dan perang berlangsung lama. Lalu, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Pertama, Indonesia bisa menghadapi ancaman stagflasi. Stagflasi adalah kondisi ketika inflasi tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi stagnan dan pengangguran juga tinggi. Harga energi yang melonjak akan meningkatkan biaya produksi di banyak sektor, seperti logistik, manufaktur, transportasi, dan industri. Ketika biaya produksi naik, harga barang ikut naik, inflasi meningkat, daya beli masyarakat yang sudah lemah akan semakin melemah. Dan kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat berpendapatan rendah. Kedua,
Indonesia masih mengimpor energi dalam jumlah besar. Jika harga minyak dunia melonjak, defisit perdagangan bisa berlebar. Rupiah berpotensi melemah terhadap dolar. Biaya impor meningkat. Beban utang luar negeri juga bisa semakin berat. Belum lagi, Indonesia sudah masuk Board of Peace atau BOP yang diketuai AS dan adanya perjanjian dagang dengan AS yang sangat merugikan Indonesia. Hal ini membuat Indonesia ibarat bagai makan buah si malakama, di mana jika terlihat berpihak ke AS akan berisiko, jika tetap netral pun akan ada konsekuensi ekonomi. Di tengah ketidakpastian global ini, Indonesia setidaknya perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, diversifikasi sumber energi. Indonesia harus mempercepat pengembangan energi baru dan energi terbarukan, mulai dari energi surya, angin, hingga bioenergi. Regulasi seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan harus segera diperkuat dan diimplementasikan. Kedua, mengurangi ketergantungan pada impor energi. Ini dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan teknologi efisiensi energi dan stabilisasi pasokan energi fosil domestik yang masih diperlukan. Ketiga, perlindungan sosial bagi masyarakat. Jika inflasi melonjak akibat krisis energi, pemerintah harus siap memberikan perlindungan sosial atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang paling terdampak, seperti masyarakat menengah dan miskin. Keempat, kebijakan moneter yang sangat hati-hati. Bank sentral harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Dan yang tidak kalah penting, walaupun Indonesia hampir tidak memiliki kesempatan dalam mendamaikan konflik AS-Israel versus Iran, Indonesia sebagai salah satu anggota BOP, bagian dari masyarakat internasional dan hubungan diplomatik yang lebih luas, serta negara berdaulat yang juga berkepentingan dalam memastikan kepentingan nasional dan hubungan baiknya dengan negara-negara lain, harus dapat mengambil langkah strategis, memperkuat posisi dalam hubungan dan diplomasi internasional untuk mendukung solusi perdamaian di kawasan Timur Tengah sesuai dengan amanah yang termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus dapat mempertahankan dan memperkuat hubungan baik dengan seluruh negara superpower yang terlibat, termasuk China dan Rusia, serta menjaga posisi strategis dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam hal ini, penting untuk meredefinisi secara strategis kepentingan nasional dan politik luar negeri Indonesia untuk memastikan peran Indonesia di kancah internasional. Dunia sudah diambang kehancuran, tetapi kita tidak boleh lupa untuk berusaha dan juga berdoa untuk perdamaian dunia. Tulis pandanganmu di kolom komentar, karena sekarang giliranmu bersuara.